Halo cuy, balik lagi sama gue, Spovski Review. Jadi, film yang akan gue review ini berjudul Parasite yang dirilis pada tahun 2019 dan mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Oscar atas sutradara terbaik dan mempunyai skenario yang sangat menarik. Dan sekaligus film non-Inggris pertama dalam sejarah Oscar yang memenangkan penghargaan sebagai film terbaik. Parasite sendiri bercerita tentang keluarga Kim Ki-taek yang awalnya hidup serba pas-pasan. Mereka tinggal di rumah semi-basement dan bekerja sebagai pelipat kotak pizza sehari-hari. Suatu hari, anak laki-lakinya Kim Ki-woo dipercaya menjadi guru privat untuk seorang gadis dari keluarga kaya. Ki-woo berusaha memasukkan semua anggota keluarganya agar bisa bekerja di rumah keluarga itu. Namun, disinilah konflik muncul. Akting para pemerannya yang epik membuat film ini layak mendapatkan berbagai penghargaan. Film ini disutradarai oleh Bong Joon-ho. Inilah pemeran dari film ini: Choi Woo-sik, Park So-dam, Song Kang-ho, dan Jang Hye-jin. Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler. Jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cuy. Skuy. Skuy. Kita diperlihatkan di sebuah apartemen di Korea. Seseorang yang bernama Kim Ki-woo yang sedang mencari wifi gratisan. Dan ini adalah saudara perempuan yang bernama Kim Ki-jung. Berlanjut pada ibunya yang bernama Park Jung-sok. Dan yang terakhir adalah ayahnya yang bernama Kim Ki-taek. Hidup mereka terlihat sederhana. Pekerjaan harian mereka adalah melipat kotak pizza dengan penghasilan yang sangat kecil dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan harus menghadapi semprotan serangga setiap minggu. Manajer pizza pun datang melihat kotak yang mereka buat tidak sesuai dan akan memotong gaji mereka. Terlihat ibunya yang tidak senang akan hal itu, berbeda dengan ayahnya yang sangatlah sabar. Terlihat dua anaknya yang sangat pintar untuk membalikan keadaan dan memberikan upah pada mereka tanpa ada potongan. Mereka pun merayakan hal itu. Pemandangan orang kencing pun dihentikan seseorang. 정신 차려, 정신! Orang ini adalah sahabat Ki-woo bernama Min yang berprofesi sebagai guru privat. Min membawa hadiah untuk Ki-woo dari kakeknya. Keluarga Ki-woo menerima pemberian itu dengan senang hati. Min dan Ki-woo membicarakan tentang pekerjaan guru privat yang mempunyai upah yang sangatlah besar. Dia meminta tolong pada Ki-woo untuk menggantikan posisinya selagi dia kuliah di luar negeri. Min berpesan untuk menjaga kekasihnya sampai dia kembali. Pekerjaan itu sangatlah tepat untuk Ki-woo. Tetapi, karena sertifikat dan ijazah yang nihil, Min meminta Ki-woo untuk memalsukan hal itu. Ki-jung pun yang mahir menggunakan Photoshop membuat ijazahnya terlihat asli. Besoknya, Ki-woo datang untuk wawancara di sebuah rumah yang telah dia bicarakan dengan Kim. Ki-woo kagum melihat rumah megah dan mewah. Dia disambut asisten rumah tangga yang bernama Moon Gwang. Dia pun diwawancarai oleh wanita yang adalah ibu rumah tangga dari keluarga Park yang bernama Park Yeon-kyo. Dia meminta untuk melihat cara mengajar Ki-woo di hari pertamanya. Ini adalah anak dari keluarga Park yang bernama Da-hye, yang dimana Min mengatakan pada Ki-woo untuk menjaganya sampai dia tiba dari luar negeri. Ibunya yang melihat Ki-woo sangatlah profesional dalam mengajar dan membayarnya dengan uang muka. Tidak lama kemudian anaknya yang bernama Da-song yang masih kecil keluar dari kamarnya. Ibunya pun bercerita sedikit tentang anaknya, Da-song, pada Ki-woo dan berkata bahwa tidak ada guru seni yang bertahan pada Da-song dalam kurun waktu sebulan. Ki-woo merekomendasikan seorang guru yaitu saudara perempuannya dan berkata pada ibunya bahwa dia dari universitas luar negeri. Sangatlah cocok dengan pekerjaan itu. Besoknya, Ki-woo dan Ki-jung datang ke rumah Park. Terlihat Da-hye sudah mempunyai perasaan lebih pada Ki-woo karena cemburu pada Ki-jung yang duduk bersebelahan dengan Ki-woo. Ki-woo pun lanjut mengajar Da-hye. Dia menyadari bahwa Da-hye cemburu dengan Ki-jung. Tanpa disadari, Ki-woo pun menerima hal itu dan memulai hubungan dengan ciuman yang pertama. Nona Park memperkenalkan Da-song pada Ki-jung. Tetapi berbeda dengan Ki-woo. Ki-jung meminta ibunya untuk menunggu di bawah. Hal itu membuat ibunya was-was akan hal itu. Selang waktu kemudian, Ki-jung dan Da-song turun dan duduk di meja makan. Dan Ki-jung menyuruh Da-song untuk kembali ke atas. Sembari Ki-jung dan ibunya berbicara, Ki-jung memperlihatkan lukisan yang dibuat oleh Da-song. Ibunya kagum akan Ki-jung.
yang tahu ilmu psikologi dan mengetahui sifat karakteristik Dayong. Itu membuat bayarnya lebih tinggi untuk mengajar Dayong. Datanglah ayahnya yang bernama Park Do-ik yang barusan pulang dari kantor. Ibunya memperkenalkan Kijang pada ayahnya bahwa dia yang akan menjadi guru privat Dayong. Dia yang kelelahan menyuruh sopir untuk mengantar Kijang untuk pulang. Kijang menyadari sesuatu dan berniat untuk memperkerjakan ayahnya. Dia pun melepaskan celana dalamnya dan menyelipkan di dalam mobil untuk menjebak sopir lamanya. Dia bertanya pada ayahnya apakah dia pernah membawa mobil Benz sebelumnya. Dan jebakannya pun termakan oleh Tuan Park. Dia memperlihatkan pada istrinya celana dalam yang ditemukan di mobil. Itu membuat mereka kesal pada sopirnya dan mengira sopirnya itu adalah orang yang sangat mesum. Mereka membuat alasan untuk memecatnya. Hal itu didengar oleh Kijang yang sedang menguping di tangga dan membuat seakan dia turun dan menemui mereka. Ibunya mengantarnya pulang dan berkata bahwa sopir yang sebelumnya mengantar Kijang sudah tidak lagi bekerja pada suaminya. Kijang yang mendengar hal itu langsung merekomendasikan sopir Parubaya adalah sopir yang tepat untuk bekerja pada keluarga Park. Dan itu diterima oleh Nona Park bahwa dia ingin bertemu dengan orang itu. Sembari menunggu panggilan, Kyo dan ayahnya mempelajari tentang mobil yang digunakan keluarga Park. Ayahnya yang sudah siap bertemu dengan Tuan Park datang ke kantornya dan langsung dites mengemudi oleh Tuan Park. Tuan Park sangat kagum pada keahlian mengemudi ayah Kyo. Dan itu membuat dia lolos menjadi sopir Tuan Park. Yang terakhir, Kijang mencari cara untuk menggeserkan asisten rumah tangga Park. Tetapi itu agak sulit karena di mana asisten itu sudah lama melayani keluarga mereka. Dan ternyata dia adalah asisten rumah itu sendiri dari sebelum keluarga Park. Jadi intinya adalah sangatlah berat untuk melengsarkan orang itu. Kiwa mengetahui bahwa asisten itu alergi akut terhadap buah persik dan menyebari asisten itu dengan bubuk yang telah diambil di buah persik. Wanita itu pun tidak bisa menahan hal itu dan pergi ke rumah sakit. Ayah Kyo yang berniat menyingkirkannya memberitahu pada istri Park bahwa asistennya itu mengidap TBC. Itu membuat Nona Park takut akan anak-anaknya yang akan terkena dampak dari TBC. Ditambah Nona Park yang melihat asistennya yang tengah batuk-batuk membuatnya terketar-ketir saat itu. Beberapa saat kemudian, Nona Park membuat keputusan untuk memecatnya. Dia pun meninggalkan rumah itu. Tuan Park yang resah keadaan rumah yang bisa berantakan karena tidak ada pembantu. Ditambah tidak ada yang memasak untuk keluarganya. Ayah Kiwo pun yang melihat kesempatan itu memberikan kartu nama agensi pembantu yang bisa dipekerjakan di rumahnya. Semua itu adalah siasat dari keluarga Kiwo yang akan melengsarkan semua pekerja di rumah Park. Alih-alih mengganti semua posisi mereka yang bekerja pada keluarga Park. Tibalah di mana Nona Park menghubungi nomor telepon agensi Care. Ternyata yang dihubunginya itu adalah Kijang. Terlihat bahwa Nona Park tidak bisa mengurus rumah dan harus menyewa asisten rumah tangga. Ibunya Kiwo pun mengambil alih asisten rumah tangga keluarga Park. Dan akhirnya rumah mereka kembali normal. Akan adanya asisten baru. Tibalah di awal permasalahan. Anaknya Dasong menyadari bahwa semua keluarga Kiwo mempunyai aroma yang sama. Batu yang diberikan oleh Min membawa keberuntungan keluarga Kiwo, tetapi tidak bisa mengubah keadaan rumahnya yang selalu dikencingi orang mabuk. Tibalah di saat keluarga Park akan berkemah dan meninggalkan rumah beberapa hari. Itu membuat keluarga Kiwo menganggap rumah Park seperti rumahnya sendiri. Mereka pun mabuk-mabukan di rumah itu. Beberapa saat kemudian, asisten lamanya datang dan menekan bel di rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia lupa sesuatu di basement dan berniat mengambilnya kembali. Mereka pun membiarkannya masuk. Dia yang terlalu lama di bawah membuat mereka penasaran dan melihat keadaannya. Ternyata dia mencoba membuka pintu rahasia yang menuju ke lantai dasar. Hal itu masuk akal karena dialah yang tahu isi rumah keluarga Park. Dia pun berteriak memanggil suaminya. Ternyata rumah itu memiliki bunker tua yang ada di bawah basement. Parahnya lagi, asisten itu menyembunyikan suaminya selama 4 tahun 3 bulan 17 hari. Karena suaminya mengalami gangguan jiwa dan dia harus disembunyikan di bunker tua itu. Sebagian rumah mewah di Korea mempunyai bunker rahasia cuy. Karena mereka mencegah adanya serangan dari Korea Utara. Karena mereka yang miskin dan tidak punya rumah. Ditambah dengan tidak punya uang. Dan debt collector yang selalu mencari mereka karena hutang suaminya.
Asisten itu memohon dan meminta ibunya Kiwo menjaga rahasia mereka dan membiarkan mereka untuk menetap di bunker tua itu. Tetapi Kiwo, Kijang dan ayahnya ketahuan menguping dan terjatuh dari tangga. Melihat itu, asisten lama sempat mengambil foto mereka. Dia pun menyadari bahwa keluarga Kiwo adalah keluarga penipu. Dia pun mengancam mereka untuk mengirimkan foto mereka pada Nona Park. Itu membalikkan keadaan, dan akhirnya mereka berdualah yang bersantai di lantai atas. Keluarga Kiwo pun hanya bisa melihat hal itu dan pasrah. Tetapi karena mereka yang sangat pintar langsung menyerang pasangan itu dan mengambil ponsel milik asisten itu. Mereka pun berhasil mengubah lagi keadaan. Tidak lama kemudian Nona Park menelpon memberitahu mereka bahwa mereka akan pulang mendadak karena cuaca yang buruk untuk berkemping. Sekaligus menyuruhnya untuk membuatkan ramdon dan sirloin. Mereka pun bergegas membersihkan seisi rumah dan membawa pasangan itu ke bunker bawah tanah. Sembari ibunya membuat makan untuk keluarga Park. Tibalah keluarga Park di rumah dan membuat mereka panik luar biasa. Ayahnya, Kiwo, melihat bahwa suami dari asisten itu yang selama ini menyalakan lampu secara manual dari bunkernya dan memberikan kode Morse yang artinya rasa berterima kasih pada Tuan Park yang telah memberikannya tempat tinggal dan makanan. Nona Park menceritakan kejadian saat Dasong duduk di kelas 1, melihat hantu di dapur dan membuatnya masuk IGD. Ternyata itu adalah suami dari asisten itu yang keluar dari bunker. Setelah melihat keadaan sudah aman, Kiwo dan ayahnya bersembunyi dengan Kijang di bawah meja. Tetapi Dasong yang masih ingin camping membuat Nona Park dan Tuan Park tidur di ruang tamu. Tepat mereka bertiga bersembunyi. Adegan pegang-memegang pun dilancarkan. Jika kalian ingin melihat skin ini, kalian harus nonton film aslinya. Melihat Tuan Park dan Nona Park sudah tertidur, mereka pun kembali mencoba kabur dan berhasil keluar dari garasi. Situasi mereka pun kembali membaik dari keadaan sebelumnya. Mereka bertiga kembali ke rumah, menyadari bahwa rumahnya telah dilanda banjir akibat hujan deras saat itu. Mereka mengambil sebagian barang berharga milik mereka, lalu mengungsi di aula serbaguna. Ayahnya saat itu tidak punya rencana apa-apa. Kiwo yang merasa bersalah atas semua yang terjadi meminta maaf pada ayahnya. Di pagi hari, Kijang ditelepon Nona Park untuk mengundangnya di ulang tahun Dasong. Kiwo pun juga diajak bergabung oleh Daye. Ayah Kiwo menemani Nona Park saat itu dan menemaninya menyiapkan acara ulang tahun. Acara pun berlangsung, di mana Daye dan Kiwo sedang berada di kamar. Tetapi Kiwo sedang merencanakan membunuh asisten dan suaminya di bunker bawah tanah. Berbeda dengan ayah Kiwo yang sudah mulai kesal terhadap keluarga Park, terutama Tuan Park. Kiwo turun dengan mata kosong sambil membawa batu keberuntungan itu dan masuk ke bunker. Tetapi batu yang dia bawa jatuh lebih dulu di tangga. Suami asisten itu mengejar Kiwo dan membunuhnya dengan batu itu. Kiwo pun sekarat akan hal itu. Psikopat itu mengambil pisau dan menghampiri semua orang. Dan langsung menusuk Kijang. Lalu membuat kegaduhan di acara tersebut. Orang-orang pun berlarian melihat hal itu. Tuan Park tidak peduli dengan Kijang dan malah meminta kunci mobil pada Kiwo. Ibunya berhasil menusuk psikopat itu dan menghentikannya. Tetapi ayah Kiwo yang tidak bisa menahan kesabarannya menusuk Tuan Park. Dan itu membuat Tuan Park terbunuh saat itu. Dia yang panik langsung melarikan diri setelah kejadian itu. Baik lagi ke Kiwo, dia yang baru sadar diinterogasi oleh polisi. Tetapi dia hanya tertawa melihat mereka. Kiwo dan ibunya diadili di persidangan atas kasus penipuan terhadap keluarga Park. Dan beruntung mereka hanya mendapatkan masa percobaan. Ternyata Kijong meninggal pasca dibawa ke rumah sakit akibat pendarahan. Kiwo yang baru saja operasi otak hanya bisa senyum saat mengunjungi kremasi Kijong. Mereka kembali ke apartemen lamanya. Kiwo mengulang berita tentang ayahnya yang saat ini menjadi DPO. Dia berusaha mencari ayahnya yang hilang. Dan dia mendapatkan petunjuk dari kode Morse yang berada di dalam rumah Park. Setelah kejadian itu, ayahnya menetap di bunker bawah tanah dan bersembunyi sementara waktu. Dia sempat mengubur asisten yang telah dia bunuh beberapa waktu lalu. Ayahnya hanya bisa mencuri makanan di lantai atas untuk bertahan hidup. Kiwo mempunyai rencana untuk membebaskan ayahnya dari bunker tua itu. Selang waktu kemudian, Kiwo yang menjadi kaya membeli rumah keluarga Park.
dan membuat ayahnya bisa bebas dari bunker itu. Tetapi itu hanya imajinasi dari Kyo. Itulah akhir cerita dari film yang berjudul Parasite. Skor gue untuk film ini 8,9. Karena film ini tuh keren banget coy. Tegangnya tuh nggak tanggung-tanggung. Oke, jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.